Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada bagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kemarin kita membahas tentang adab adab tamu ya. Maka hari ini kita lanjutkan apa yang belum kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu-ibu simak, karena ini jarang saya sampaikan dan juga jarang disampaikan di luar sana. Kita akan membahas tentang cara mentalkinkan calon jenazah, kemudian tutorial takziah, dan tutorial atau cara ziarah yang baik. Nah, kita belajar karena kita udah tua-tua nih, ya, udah usia senja nih. Sebelumnya suara saya jelas? Nah, jadi kita belajar, Bu, setiap orang itu pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Mati dalam keadaan baik. Ingat ya, husnul khatimah. Husnul di awalnya ha, khatimah ujungnya kha. Bukan husnul khatimah. Ya, bukan husnul khatimah. Kalau husnul itu artinya hari akhir yang hina. Kalau husnul artinya hari akhir yang baik. Kalau kha dua-duanya tak bagus. Tapi awalnya ha, ujungnya kha. Awalnya ha, ujungnya kha. Husnul khatimah. Nah, tapi untuk mati dalam keadaan husnul khatimah itu perlu sekali kita perjuangkan, kan begitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana kita sebagai orang hidup membantu calon jenazah untuk mereka mati atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika matinya dia mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena fa'lam afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Nah, seandainya ada calon jenazah yang sedang terbaring, kita sebagai orang hidup ingin mentalkinkan dia. Harapan kita ketika dia meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Caranya gimana? Saya ambil sebuah contoh. Ini adalah calon jenazah. Pura-puranya. Ini kepalanya. Ini kakinya. Maka kita bisikkan ke telinganya, misalnya dia orang tua kita,
ucap ma la ilaha illallah. Ucap ma la ilaha illallah. Ucap ma la ilaha illallah. Nah, ketika mengucapkan itu ke telinganya, maka kita apa yang kita lakukan? Kita melakukan proses menyentuh kulitnya. Pegang kakinya, kalau kakinya masih panas aman. Pegang kakinya, kalau kakinya sudah dingin coba pegang pahanya. Kalau pahanya masih panas, masih bisa ucap ma la ilaha illallah. Ternyata pahanya sudah dingin, kakinya sudah dingin, pegang perutnya. Kalau perutnya sudah dingin, berarti tinggal dadanya saja lagi. Kalau dingin nih berarti nyawa sudah tak ada. Maka ketika kita pegang perutnya, ternyata perutnya masih panas, maka ucapkan la ilaha illallah. Tapi seketika perutnya sudah dingin, maka jangan dipaksakan lagi mengucapkan la ilaha illallah. Cukup dengan kalimat Allah, Allah, Allah saja. Kenapa? Karena kalau kita paksakan dia menyebutkan la ilaha illallah, nyawanya udah mau tercabut. Takut-takutnya nanti cuman sampai la ilaha meninggal dia. Kan kita nggak tahu. Artinya tiada Tuhan. Paham? Jadi dipegang badannya. Kalau badannya sudah dingin, perutnya sudah dingin, berarti nyawa cuman tinggal di dada. Sebelum tercabut, ucapkan Allah, 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 Allah. Sampai sini paham? Nah, ada beberapa pakem yang harus kita pahami ketika kita mentalkinkan jenazah. Pakem yang pertama adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga calon jenazah itu adalah jangan terlalu sering. Ibarat kitanya jangan terlalu nyinyia. Kenapa? Karena orang yang akan meninggal dunia itu merasakan sakit yang luar biasa. Sakit yang dia rasakan itu adalah sakit yang luar biasa. Sehingga kalau kita paksakan dia ngomong la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah, kita paksakan dia untuk mengucapkan kalimat itu, sementara dia sedang menahan sakit, dia sedang gelisah, dia sedang risau, takutnya dia benci dengan kalimat itu. Jadi jangan terlalu sering, atur waktu, jaga jarak. Sampai sini paham? Yang kedua, jangan terlalu banyak mengajak dia ngobrol. Ma, bangun ma, ameh di mana ma? Jangan hilang dulu ma, nomor ATM berapa pin yo ma? Jangan itu yang dibahas. Intinya jangan mengajak dia ngobrol terlalu lama. Takutnya kalau dia terlalu banyak ngobrol, nanti lidahnya, nanti lisannya berakhir pada apa yang dia obrolkan. Kemudian pakem yang ketiga, ketika dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia itu terbata-bata, pokoknya dia udah berhasil nih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia udah berhasil mengucapkan kalimat itu, maka kita sebagai orang yang mentalkinkan jangan ajak dia ngobrol lagi. Karena harapan kita adalah kalimat la ilaha illallah adalah kata yang terakhir dia ucapkan di mulutnya. Tapi seketika dia udah mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian dia ngajak lagi kita ngobrol, maka tanggapi secukupnya dan kemudian talkinkan lagi, suruh dia baca la ilaha illallah. Udah paham pakemnya? Satu, jangan terlalu sering. Dua, jangan banyak ngobrol sama dia. Yang ketiga, kalau dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan ajak lagi dia ngobrol. Yang keempat, kalau dia pun masih bicara, maka tanggapi secukupnya.
Lalu kemudian ucapkan kalimat la ilaha illallah. Harapan kita itu adalah hari di mana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk terakhir kalinya. Paham sampai sini? Jadi kalau ada orang yang akan meninggal dunia, kalau bisa jangan dibiarkan sendiri. Karena kalau dibiarkan sendiri, takutnya meninggalnya dalam keadaan yang kurang baik. Kecuali kalau sakit di ICU dan lain seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Ustazah kalau kita nggak bisa tahu apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah ataupun bukan? Mungkin karena dia dalam keadaan, keluh lidahnya. Kita nggak tahu, dia diam aja nih. Kita udah talkinkan dia banyak diam. Maka caranya adalah tetaplah ucapkan kalimat la ilaha illallah ke telinganya. Sudah paham? Sampaikan nanti ini kajian kepada anaknya. Nah, apa yang akan kau buat ketika mak akan menghembuskan napas terakhir? Caranya adalah mentalkinkan mak. Kayak mana cara talkinnya? Sini mak kasih tahu. Tadi mak dapat ilmu dari Ustazah Nela. Gini caranya. Supaya pas kita sakaratul maut dia tidak nganga-nganga aja. Dia tahu apa yang mau dia lakukan karena ada ilmunya. Oke? Itu yang pertama. Cara mentalkinkan jenazah. Calon jenazah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut? Paham? Oke. Yang kedua adalah tutorial atau cara atau adab bertakziah. Nah, tadi cara mentalkinkan jenazah. Sekarang yang kedua, adab bertakziah. Tadi jenazahnya baru akan meninggal dunia. Kita talkinkan dia, kita bisikkan ke telinganya ungkapan la ilaha illallah. Harapannya itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua adalah cara bertakziah. Takziah itu adalah datang ke rumah duka dalam rangka turut berduka cita. Itu ada adabnya, nggak bisa sembarangan. Yang pertama, ibu dianjurkan untuk berwudu dulu sebelum berangkat. Itu cuma dianjurkan, bukan diwajibkan. Oke? Jadi ambil wudu dulu sebelum pergi bertakziah. Sunnah. Setelah ibu mengambil wudu, maka ibu lakukan pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Janganlah ibu bersasak tinggi pergi takziah. Lipstiknya 1 meter panjangnya ke depan. Wah, banyak kali gayanya. Enggak boleh. Takziah itu usahakan kita sederhana. Pertama, kita ambil wudu. Setelah kita ngambil wudu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Oke? Kemudian datanglah kita ke rumah Ahlul Bait. Cara yang ketiga adalah masuk ke rumah Ahlul Bait, ucapkan kalimat salam dengan kata-kata yang lirih. Tahu lirih? Assalamualaikum, kayak gitu. Tidak boleh gede-gede suaranya. Assalamualaikum. Datang mayatnya bilang, santailah wak, katanya kan. Nah, jadi nggak boleh ceria, happy, itu nggak boleh. Ya, ibu suaranya lirih. Assalamualaikum, gitu kan. Nah, apa yang ibu lakukan? Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Cari tempat duduk kosong. Berlapang-lapang dalam majelis. Nah, kemudian ada beberapa hal yang tidak dianjurkan. Yang pertama adalah banyak senyum. Senyum terus. Orang lagi berduka, asyik senyum terus. Senyum terus. Oke. Yang kedua adalah bercakap-cakap yang gak penting. Misalnya nih mayat nih orang terkenal. Bercakap atau bercerita yang tak penting. Lalu banyaklah orang datang. Ternyata kawan kita kawan dia juga. Hei, kamu di sini? Ya, iya. Mayat ini siapa kamu? Oh, ini kawan SD ku nih. Oh, ini geng aku nih.
Bercerita. Dari mana tadi? Dari pasar. Ngapain? Beli lauk. Mahal aduh gini yo. Mahal cabai sekarang ya. Bercerita tentang cabai, bercerita tentang harga beras, bercerita tentang politik, bercerita tentang orang lain. Ketika di depan jenazah atau saat bertakziah, itu tidak dianjurkan. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, atau ngobrol, atau nelpon, atau sekedar tertawa, atau sekedar scroll handphone. Jadi perbuatan yang sia-sialah. Nah, yang mesti kita lakukan apa? Kita ambil wudu, ucapkan kalimat salam yang lirih, duduk, cari sesuatu di dekat jenazah itu. Biasanya di sekitarnya ada bacaan Al-Quran Yasin. Di sekitarnya biasanya ada Al-Quran. Ibu ambil, ibu baca. Kalau mau bagus, boleh pakai bahasa bacaan Yasin, boleh dikuatkan, biar orang lain melakukan juga. Tapi kalau ibu nggak pede, boleh dalam hati aja. Wah, Yasin itu kan panjang Ustazah. Saya kan mau buru-buru. Ya udah, minimal tahtim, tahmid, tahlil aja. Di bagian belakang dari surat Yasin dibacalah. Tinggalkan sesuatu untuk mayat. Aduh Ustazah, saya nggak bisa tahtim, tahmid, tahlil. Ya udah, doa saja pakai bahasa Indonesia. Oh Ustazah enggak juga bisa pakai bahasa Indonesia. Macam tadi, ibu aja lah meninggal lagi. Doa pakai bahasa Indonesia. Nah setelah itu baru kita keluar dengan tenang. Nah banyak fenomena yang saya dapatkan di masyarakat. Orang takziah, jenazah terbujur, lalu jamaahnya diam-diam aja. Duduk ngangak-ngangak dikit. Orang lah ramai, pulang yuk gantian. Bapak-bapaknya di luar, tidak semuanya, tapi sebagian bapak-bapaknya di luar buat kopi, ya, kemudian ngeteh dia di luar, dia hidupkan lampu tenda. Setelah terpasang tenda, dia ketawa aja di luar. Tidak ada kalimat Al-Quran yang dilantunkan di rumah itu. Jangan. Nanti ibu nyampe rumah bilang sama anaknya, "Nak, kalau mak meninggal nanti, ketika jasad mak itu terbaring di tengah rumah, bergantianlah kalian baca Quran untuk mak. Jangan biarkan diam. Biar orang yang datang juga mengikuti dan mendoakan untuk orang yang telah meninggal dunia." Oke? Nah, itu caranya. Baru ibu pulang, tinggalkan sesuatu. Entah baca Yasin, entah ibu baca ayat pendek, entah baca ayat-ayat kursi, entah baca tahlil, tahmid, tahtim, entah sekedar mendoakan bahasa Indonesia. Ingat, apapun yang kita lakukan untuk calon jenazah dan apapun yang kita lakukan untuk jenazah, itu semua akan kembali kepada diri kita. Ada dalil, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa'ha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali pula kepada dirinya. Oke? Semoga kita rajin bertakziah dan kemudian menghibur duka daripada ahlul bait. Yang pertama apa tadi? Adab. Adab apa tadi yang pertama? Talqin. Yang kedua adalah adab bertakziah. Yang ketiga adalah ziarah. Ziarah. Ya. Mbak dia? Oh, waktu takziah? Oh tidak, itu adab saja. Iya, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada kita takziah, lalu kemudian sedang dimandiin. Kalau di tengah jalan sedang dimandiin, jangan kita pulang dulu.
sampai dia kembali akan dikafani. Itu cuman adab, ya, bukan syariat. Boleh tidak? Ada lagi? Boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau ibu bisa lama takziahnya, kalau ibu bisa lama takziahnya, ibu baca Al-Muluk, ibu baca Yasin, kuatkan suaranya nggak apa-apa. Nanti orang yang baru akan ikut. Ya, kalau ibu waktu tahtim, tahmid, tahlil, doa, kuatkan biar orang lain mengaminkan. Tapi kan tidak semua orang berani menguatkan. Kalau nggak berani, dalam hati nggak jadi masalah. Yang penting intinya, tinggalkan sesuatu untuk orang yang telah meninggal itu. Sampai sini ada lagi? Ya. Apakah seseorang yang sudah jelas dia meninggal, orang yang telah meninggal tidur menghadap kiblat itu bukan badan miring ke kanan lalu kanan itu kiblat, bukan. Kalau miring ke kanan tidurnya dan dada kanan serta wajah kanan menghadap kiblat, itu adalah orang hidup. Ya kan? Cara tidurnya orang hidup. Tapi kalau orang meninggal, kakinya ke arah kiblat, nanti kepalanya dikasih bantal. Sehingga nanti wajahnya agak miring ke arah kiblat. Oke. Kayak sholat baring. Oh, sebelah kanan. Tidak. Jadi kakinya ke kiblat, menganan. Jadi kakinya ke kiblat, kepalanya di depan kiblat, kasih dia bantal sehingga kepalanya itu menghadap kiblat. Iya, wajahnya menghadap kiblat. Terus kalau supaya kan tidak tahu kita yang hidup harus tahu. Tapi umumnya maksud saya terus kalau nggak ada yang tahu ya bapak-bapak maksud saya. Tapi kalau saya masuk, saya tanya mana kepala sekarang? Duduk sana. Tak, saya bilang. Karena kepala harus ini, kaki yang di sana. Itu yang bawa apa itu jangan sepele, tidak tahu lah. Semuanya kan harus berpikir. Terus yang kedua juga, kalau memandikan, kita mau menghangatkan atau mengapakan posisi tempat mandi tidak bisa. Nggak bisa menghangatkan atau menurut kiblat. Tapi jadi tidak masalah apa ada. Iya, kalau mandi nggak apa-apa Bu. Mandi juga tidak harus pakai macam keranda. Ya kalau kamar mandinya lapang, kalau sempit nggak apa-apa. Iya. Cukup? Ada lagi? Sebelum lanjut, tadi nanya sama? Oke. Sekarang adalah cara ziarah. Apa hukum wanita ziarah kubur? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur, kata Rasulullah. Jadi wanita itu boleh ziarah. Nah, bagaimana cara ziarahnya? Seperti cara takziah, tidak jauh beda. Yang pertama adalah ibu dianjurkan berwudu dulu.
Setelah berwudu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lebih baik hitam atau putih. Lalu kemudian ibu masuk ke dalam lingkungan kuburan. Lalu kemudian ibu ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ucapkan salam. Tidak usah tunggu mereka jawab seperti biasa. Langsung masuk, jangan sopan kali pula. Ketika masuk ibu, maka ibu usahakan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah ibu bersihkan sampah-sampah yang ada di kuburan itu. Entah sampah aqua, entah sampah daun-daun jatuh, entah sampah rambutan-rambutan jatuh, gitu ya. Nah, ibu bersihkan dulu. Lalu kemudian ibu ambil air putih, lalu ibu siram di atas kuburan itu. Lalu kemudian saya jelaskan pelan-pelan. Ada 3 doa yang ibu mau pilih, yang paling susah, yang menengah, atau yang paling mudah boleh. Doa yang pertama adalah ibu ketika ziarah berdoa aja dan baca takbir ketiga dan takbir keempat dalam sholat jenazah. Kan gitu kan? Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Tambah lagi, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Payah ustazah, kami ndak hafal hum itu dah. Ya udah, ibu zikir aja. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat pendek, doa-doa pendek, zikir. Ibu baca itu dulu, baru ibu angkat tangan, langsung berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapang kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang kita ingin doakan. Enggak juga bisa kami Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi doa saja. Pakai cara yang ketiga. Tidak usah pakai surat-surat pendek, tidak usah pakai doa-doa pendek, langsung doa bahasa Indonesia. Ya Allah, makku baik ya Allah. Dengan ini aku berdoa, lapanglah kuburannya, ringan siksa malaikat menyiksanya, angkat segala dosanya, terima segala amalnya, jadikan seluruh kebaikannya kepadaku menjadi pemberat timbangan beliau menuju surga. Bahasa Indonesia. Enggak juga bisa saja, ibu aja lah masuk yang lahat lagi. Parah betul. Jadi kalau bisa sebelum ziarah itu, ibu catat apa yang ibu punya doa. Ibu catat, nanti setelah ibu catat, ibu baca aja ketika ibu berdoa itu, nggak ada masalah, dibaca dari rumah. Kadang-kadang berdoa itu kan kalau bahasa Indonesia kita mengarang, tak terlalu pula pandai berkata-kata, iya kan? Bahasa Arab nggak hafal, bahasa Indonesia nggak pandai mengarang, tulislah poin-poinnya untuk kemudian mendoakannya. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Nah, cuman kalau mau kita bandingkan, mana bagus ziarah itu lama tapi sekali atau hanya sebentar tapi berulang kali. Lebih baik sebentar tapi berulang kali. Ya. Kalau jauh nggak apa-apa. Ibu boleh ganti dengan banyak amal. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan Yasin, Al-Fatihah, sedekah atas nama dia, atau sedekah dan mendoakan pahalanya buat dia. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Ya, dan apapun yang ingin kita doakan. Oke? Cukup ya. Talqin, takziah dan ziarah. Semoga bermanfaat. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama ya. Ya. Halo, gimana kabarnya? Halo, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehatkah? Saya selalu ya, teman-teman semua di sana. Nah, teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan amin, amin. Amin, amin. Dengan mengucapkan Muhammad Rasulullah. Boleh pulang. Iya, boleh Bu, boleh. Alhamdulillah. Saya merasa dengan berakhirnya doa dari Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kalau mendadak nggak apa-apa, ini ikhtiar kalau nggak mendadak ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang terlambat hadir masuk ke room ini, teman-teman boleh subscribe channel YouTube-nya aku ya. Nah, di channel YouTube itu nanti akan kita upload untuk kajian live daripada daripada live kita ini ya. Nah, selamat berbuka buat teman-teman yang berpuasa ya. Dan semoga puasa kita mendatangkan kita ke surganya ya, insyaallah ya guys. Di sini nggak terlalu terang ya, is oke ya. Saya selalu ya, sampai ketemu di jam 8:15 waktu Indonesia Barat untuk kita nanti bareng-bareng tanya jawab dan ngobrol santai di kanal ini ya guys. Oke, gitu ya. Aku tutup dulu ya teman-teman ya. Siap ya, selamat berbuka ya untuk teman-teman semuanya. Dewasa aku guys, bisa aku kan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, makasih ya guys. Ya, selamat berbuka ya. Masih lama guys. Oke, jangan lupa mandi. Oke, bye-bye. Love you all. Makasih ya. Aku tutup dulu ya. Sampai ketemu ya malam ini ya guys. Bye-bye. Bye-bye. Love you all. Makasih ya.